Selamat pagi jemaat sekalian. Lagu yang baru kita nyanyi ini, Darah Kalvari, ditulis oleh Ron Hamilton. Dan kabar yang saya dengar, beliau baru saja meninggal. Ya, jadi tahun 1950 sampai 2023, udah bisa ditambahkan 2023-nya. Seorang penyanyi yang lumayan terkenal dan dia banyak membuat lagu-lagu himne, lagu-lagu rohani yang jauh lebih bagus daripada lagu-lagu kontemporer. Oke, jadi satu lagi yang pembuat himne di buku kita yang sudah meninggal. Pak Soento biasanya kasih alasan kenapa kita pakai lagu-lagu himne yang di buku kita. Karena para pembuatnya sudah meninggal dan sudah membuktikan mereka setia sampai akhirnya. Bukan yang nanti tiba-tiba berubah di tengah jalan, begitu ya. Oke, jadi iman mereka sudah terbukti. Ada juga penulis-penulis lagu di buku himne kita yang belum meninggal, tapi imannya sudah lumayan terbukti, begitu ya. Biasanya tiap tahun itu ada mengeluarkan lagu tuh. Kalau misalnya kongres ada keluar himne baru gitu ya. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk karunia keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan bahwa itu tersedia secara cuma-cuma. Sungguh merupakan hal yang tak terkira oleh kami. Dan tak dapat kami bayangkan, tak dapat kami balaskan. Kami mau belajar firman Tuhan, supaya kami tahu dengan cara apa kami dapat membalas sedikit dari kasih-Mu itu, sehingga hidup yang Engkau sudah berikan kepada kami tidak menjadi sia-sia. Biarlah Engkau yang menyertai kami semua yang di dalam ruangan ini, yang mendengarkan maupun yang sedang menonton di rumah mengikuti secara live, supaya kami disadarkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu sifat utama yang selalu orang kenal tentang Allah itu adalah Maha Kasih, ya kan? Biasanya orang tahu, oh kalau Allah itu Maha Kasih, tetapi biasanya mereka lupa dengan sifat-sifat Tuhan yang lain. Misalnya, Maha Murka. Loh, kok bisa Tuhan Maha Kasih sekaligus Maha Murka? Apa ini tidak bertentangan? Ya kan? Sebenarnya tidak bertentangan. Karena sifat Allah yang Maha Murka bukan tanpa sebab, bukan seperti manusia yang kalau moodnya lagi berubah, kalau perasaan lagi tidak enak begitu, lalu tiba-tiba bisa marah-marah. Atau sedikit-sedikit bisa marah, atau terlalu sensitif, atau terlalu, istilah modern, baper. Tuhan bukan baperan, walaupun Tuhan juga Maha Murka. Karena murka Tuhan ditujukan kepada dosa. Kepada dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Nah, sekali lagi, ini bukan manusia. Kalau manusia, bertentangan dengan manusia, lalu kemudian kalau bertentangan dengan saya marah-marah begitu, itu namanya egois. Ya kan? Tapi coba kalau kita bayangkan, kalau kita andaikan ada hukum, dan hukum ini hanyalah hukum yang baik-baik, hukum yang positif, hukum yang adil. Bagaimana kalau ada orang menentang hukum tersebut? Kita bilang bagaimana? Oh, ini sudah menentang hukum yang benar, ya kan? Ini berarti bersalah melawan hukum. Nah, kalau misalnya hukum tersebut kita personifikasikan, misalnya kita katakan, oh, hukum ini adalah Mister Hukum, Mister H, begitu. Berarti sama saja kita katakan barang siapa yang berlawanan dengan Mister H ini, bertentangan dengan hukum ini, bertentangan melawan hukum moral yang baik. Nah, sebenarnya siapakah kebenaran yang paling tinggi? Siapakah keadilan yang paling adil? Adalah Tuhan. Oleh sebab itu, barang siapa yang bertentangan dengan Tuhan, sesungguhnya pantas untuk mendapat murka, kemahamurkaan Allah. Jadi, di dalam Alkitab, dua sifat ini
selalu berdampingan. Seperti yang kita baca misalnya di dalam Ulangan pasal 28, kita tidak usah baca sekarang, nanti pulang Anda boleh baca sendiri, ini pasal yang sangat terkenal. Di dalamnya ada berkat, tetapi kemudian diikuti oleh kutuk. Berkat bagi orang Israel kalau mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Selama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, Tuhan sudah kasih peraturan begini. Ada larangan, begitu, jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Kalau orang Israel mentaati itu, kalau orang Israel setia kepada Tuhan, akan ada berkat-berkatnya. Tetapi di dalam pasal yang sama, diikuti dengan kutukan jikalau mereka meninggalkan Tuhan, jikalau mereka tidak setia, jikalau mereka melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan. Jadi di satu sisi ada berkat, jikalau mereka bersama dengan Tuhan, tetapi jikalau mereka menolak Tuhan, sama dengan mereka menolak berkat itu. Nah, kalau sudah menolak berkat, maka yang tersisa adalah hukuman, adalah kutukan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membahas bagian kutukannya. Bagian kutukannya, jadi bagian berkatnya, nah itu udah biasa, semua orang suka berkat-berkat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kutukan? Dan terus terang di dalam Alkitab saya temukan ternyata banyak sekali kutukan-kutukan. Jadi saya akan membatasi diri saya hari ini supaya jamnya tidak berputar sampai esok hari, begitu. Kita akan membahas 3 contoh saja di Perjanjian Baru. Oke, yang pertama kita melihat Tuhan mengutuk sikap manusia. Sikap manusia, jadi walaupun mungkin Tuhan melihat orang-orang tertentu, tetapi perkataan Tuhan ditujukan kepada sikapnya. Karena Tuhan murka terhadap kesalahannya, terhadap dosanya, walaupun Tuhan mengasihi orangnya. Demikian pula hari ini kita menegur kesalahan, bukan manusia individu secara spesifik, tetapi kesalahan apa yang tidak sesuai dengan Alkitab, itulah yang dinyatakan sebagai kesalahan. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21. Ada sebuah pohon ara di situ, kasihan sekali, dia dikutuk oleh Tuhan. Pasal 21, kita baca ayat yang 18 dan 19. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-21, kalau sudah dapat, ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wow, keringlah pohon ara itu. Kita bertanya di sini, wow, ini bukan main ya. Apakah Tuhan ngambek? Ya. Kalau kita baca lagi, masih ada paralelnya di dalam Markus pasal yang ke-11, saya bacakan. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, tapi Anda boleh ikuti sendiri di dalam kitab Anda. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Jadi ini catatannya masih sama. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Nah, berikutnya penting, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Apa ini? Bukankah waktu itu belum musim buah ara? Kenapa Tuhan datang mengharapkan sesuatu padahal belum musimnya, lalu ketika tidak mendapat apa-apa, Tuhan mengutuk dan kering seketika? Mungkin ada kelompok yang akan berkata bahwa ini adalah hak prerogatifnya Tuhan. Mungkin ada yang berkata bahwa suka-sukanya Tuhan. Terserah Tuhan mau mengutuk siapa yang dia mau mengasihani siapa yang dia mau. Kebetulan pohon ara ini yang memang belum waktunya berbuah, belum musimnya, kena batunya. Tuhan lagi lapar, ya kan? Biasanya kalau orang lagi lapar,
gampang emosi gitu kan. Wah, ini pohon ara ini kena emosinya Tuhan, kena damprat, kering, langsung mati. Apakah begitu? Kalau begitu, saudara, maka Tuhan itu terus terang agak kekanak-kanakan. Bener nggak? Kita bilang orang yang kalau marah-marah gitu, nih makan dulu, ya kan? Makan dulu, biar nggak marah, biar reda dulu emosinya. Gitu, makan bakso, makan apa? Masa Tuhan perlu disogok pakai buah ara begitu? Ya kan? Memang buah ara itu enak, tetapi ini kan belum musimnya Tuhan. Tetapi justru satu detil kecil ini merupakan kunci bagi kita untuk membuka apa arti yang Tuhan catatkan ini. Jadi ternyata, dan ini waktu saya pergi ke Museum Benda-Benda Alkitab, waktu itu kita rombongan hamba Tuhan yang dari seluruh Indonesia, kita pergi berkunjung situ, kita melihat ada pohon ara di situ. Dan menurut penjelasannya, ada suatu varietas tertentu yang umum di Palestina, yang bertunas sebelum musimnya. Jadi dia ada daunnya, lalu kemudian dia ada tunasnya, lalu kemudian ada buah yang kecil, katakanlah buah pasir itu, buah atau mungkin saya sebut proto buahnya, walaupun kecil dan bukan buah yang matang, tetapi dia sudah ada sedikit airnya. Dan biasanya orang peziarah dan yang lewat di situ bisa memakan buah tersebut. Masih buah pasir begitu. Tetapi kalau misalnya pohon itu tidak dibuahi dan belum pasti ya, tidak semua pohon ara itu akan berbuah. Ada varietas-varietas tertentu yang bisa dari satu pohon ada jantan dan betinanya, jadi bisa membuahi diri sendiri, tetapi tidak pasti karena itu membutuhkan ada satu sejenis lebah tertentu untuk membuahinya. Jadi belum tentu. Tetapi jikalau sebelum musim berbuah itu tidak ditemukan tunasnya, tidak ditemukan buah proto buah ini, maka nanti di musim berbuahnya nggak akan ada. Ya, tidak akan ada buahnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke situ, ya, lalu dia mengharapkan sesuatu, dia mencari ada di mana, apakah ada proto buahnya di sini. Ya, apakah dia akan berbuah atau tidak? Sudah kelihatan sebelum musimnya. Ya, sebelum musim sudah akan kelihatan apakah akan berbuah atau tidak. Nah, ini banyak pohon seperti itu. Mangga Pak Suhento di belakang juga. Ya. Kalau misalnya hujan lebat, lalu kemudian bunganya rontok semua, wah kita udah tahu panennya bakalan kecil. Begitu, kalau hujan lebat. Jadi Tuhan Yesus sampai di situ, dia temukan tidak ada buahnya. Bukan buah yang matang, bahkan proto buahnya saja tidak ada. Jadi ini sebenarnya sangat cocok dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, waktu dia mengucapkan perumpamaan, lalu dia berkata, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Tuhan waktu itu kasih perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Lalu yang 5 dan yang 2 talenta ini, hambanya setia, lalu kemudian mengerjakannya, mendapat untung, lalu mengembalikan kepada Tuhan. Tetapi yang hamba yang 1 yang hanya memiliki 1 talenta, dia mengkritik Tuhan, lalu kemudian dia bilang, kalau begitu daripada saya salah gitu, mendingan saya kuburkan di dalam tanah. Lalu kemudian ketika Tuhan saya datang, saya akan kembalikan nih uangmu, nggak ada urusan dengan saya. Nah, waktu itu Tuhan membedakan. Ya. Lalu kemudian yang setia ini diberikan hadiah. Yang 2 kota, yang menghasilkan untung 2 ini akan diberikan kuasa atas 2 kota. Yang 5 kota, yang 5 talenta juga akan diberikan kuasa atas 5 kota. Lalu kemudian Tuhan tambahkan katanya kepada yang mempunyai itu. Jadi yang mempunyai akan diberikan, yang tidak mempunyai justru malah akan diambil, bahkan apapun yang ada padanya akan diambil. Nah, ini bukan pertama kalinya Tuhan Yesus mengucapkan perkataan ini. Ternyata di pasal yang ke-13, itu tadi di pasal yang ke-25, yang di pasal 13-nya Tuhan Yesus barusan mengucapkan perumpamaan tentang penabur. Lalu kemudian murid-muridnya bertanya kepada guru, apakah arti perumpamaan itu?
Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, kepada kamu dikasih karunia untuk mengerti, untuk memahami. Ya. Tetapi kepada barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Jadi, kata-kata yang sama Tuhan ucapkan juga. Tetapi konteksnya, kita bisa mengetahui bahwa rupanya ada orang yang mendengarkan, tetapi lalu kemudian ya sudah. Sesudah mendengarkan, lalu kemudian tidak mencari lebih banyak lagi, tidak mau mencari tahu. Berbeda dengan murid-muridnya yang kemudian sesudah itu datang, lalu bertanya, "Guru, apa arti perumpamaan tadi?" Rupanya jauh lebih banyak orang yang mendengarkan, mengangguk-ngangguk mungkin, tetapi kemudian tidak bertanya apa artinya. Tidak mencari tahu. Jadi rupanya, hal yang harus dipunyai sehingga dikasih, atau kalau tidak dipunyai akan diambil, ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Ya, Tuhan bukan berbicara mengenai isi dompet kita. Ya, kalau di dompet kamu ada isi, akan ditambahkan. Enak banget ya, kita isi aja. Kita isi, pinjam duit dulu dong, pinjam duit, isi dompet saya, kalau Tuhan udah tambahkan baru kembalikan. Ya, bukan begitu. Tuhan bukan berbicara mengenai hal-hal sifat materi, jasmani, atau duniawi. Hal-hal rohani. Yaitu Tuhan mencari, ada atau tidak, keinginan untuk mencari kebenaran. Tuhan mau melihat ada atau tidak, keinginan untuk mencari Tuhan, mencari tahu lebih banyak, mengenal Allah. Jadi Tuhan sedang mencari ada atau tidak protobuahnya. Karena kalau tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran itu, tidak mau mencari Tuhan, maka Tuhan Yesus sudah sampai di depan dia pun, dia tidak sadar dan dia tidak mau. Karena di dalam dirinya memang belum ada proto kebenaran itu. Sesuatu yang di dalam dirinya mendorong dia untuk mencari, untuk menginginkan kebenaran, untuk menghargai hal-hal rohani. Tidak ada. Oleh sebab itu, Tuhan mengecam sikap ini, ya, mengutuknya bahkan. Karena ketika Tuhan sedang mencari sesuatu, apa yang dia lihat di situ? Ya, apa yang dia lihat? Apakah ada protobuahnya atau tidak? Dia mengharapkan sesuatu. Jadi, Tuhan Yesus mengecamnya karena apa? Tuhan Yesus sangat sedih. Kenapa ada orang yang tidak mau mencari kebenaran? Tuhan Yesus sangat kecewa. Mengapa ada orang yang lebih memilih salah, padahal dia tahu ada yang benar? Karena alasan-alasan yang lain. Apakah itu karena kenyamanan? Mengapa kenyamanan bisa lebih penting daripada kebenaran? Apakah itu karena ego? Oh, kalau saya mengakui saya salah, oh nanti saya bagaimana? Malu. Kenapa ego lebih penting daripada kebenaran? Apakah karena harta? Kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya nanti kan kehilangan jabatan, kehilangan keluarga, kehilangan. Apakah hal-hal yang duniawi? Tetapi kenapa hal-hal yang duniawi lebih penting daripada kebenaran? Mungkin kita perlu tahu dulu, kenapa kebenaran ini begitu berharga? Bagi sebagian orang, kebenaran itu biasa saja. Tetapi ini adalah pertanda orang yang tidak melihat cukup jauh ke depan. Dan tidak bisa mengaplikasikan apa yang dia sudah tahu secara instingtual. Yaitu segala sesuatu harus benar. Misalnya orang bisnismen. Orang bisnismen misalnya dia harus pintar membaca pasar. Kalau dia salah membaca pasar, nanti investasinya bodong. Ya kan? Kalau dia tidak pintar, kalau dia salah, kalau dia mendapat informasi yang salah, kalau ada trader, ada main jual beli dan lain sebagainya, kalau dia memiliki informasi yang salah, dia akan membuat keputusan yang salah. Kira-kira rugi atau untung? Rugi karena salah informasi, karena informasi yang dia miliki salah. Ini orang dunia saja tahu bahwa informasi yang benar itu adalah currency yang sangat berharga.
Tetapi ketika mengenai hal-hal rohani, mereka menganggap bahwa kebenaran itu biasa saja. Artinya, dia tidak menganggap hal rohani, artinya dia tidak peduli dan dia tidak menghargai hal-hal yang sifatnya rohani. Yang dia hargai hanyalah apa yang bisa ditranslate, diterjemahkan ke dalam rupiah atau dolar, atau kripto, atau apa. Kalau bisa diterjemahkan menjadi harta, oh ini menarik perhatian dia. Kalau tidak bisa dijadikan harta, buat apa dipikirkan? Inilah orang yang tidak ada proto buahnya. Nanti kalau sudah tiba musimnya, apakah akan ada buahnya? Kalau sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, apakah akan menerima Tuhan Yesus? Tidak. Makanya Tuhan Yesus mengecamnya. Lalu ada hal lain yang menarik di sini, yaitu ketika Tuhan melihat pohon ara itu dari jauh, Tuhan Yesus melihat daun-daunnya. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat daunnya, dia menjadi tertarik dan jadi memiliki harapan. Jangan-jangan kalau saya pergi ke situ, sudah akan ada buahnya. Jadi melihat dari apa? Dari jauh ada daunnya. Tetapi sampainya di situ, ternyata mengecewakan. Dari jauh menjanjikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sampai dekat di situ dan memperhatikan, tidak menemukan apa-apa. Ini adalah yang Tuhan Yesus kecam. Karena banyak orang menghiasi dirinya dengan daun-daun religiusitas. Dia datang ke gereja, bahkan aktif di gereja. Dia mungkin penyumbang, donatur. Mungkin dia terlibat dalam ini dan itu. Mungkin dia membuat orang lain menganggap dia adalah orang yang rohani. Membuat orang menganggap bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada kebenaran dan pilihan yang sulit, ketika dia disadarkan bahwa ternyata yang dia imani selama ini belum tentu benar, apa yang dia pilih? Apakah dia kemudian, masa sih? Apakah ada rasa ingin tahu? Apakah ada rasa mengkritik diri sendiri? Jangan sampai saya yang salah. Kalau saya dikritik salah, kalau ada orang lain bilang bahwa dia lebih benar, apakah ada di dalam hatinya keinginan untuk memverifikasi? Jadi yang benar yang mana? Itu adalah proto kebenaran itu. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mungkin menggunakan ini untuk mencela orang-orang Yahudi. Secara spesifik orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Karena kemunafikan mereka. Yang katanya memakai jubah panjang-panjang. Kemudian itu ada jumbai doa. Lalu kemudian mereka berdiri di pinggir, di perempatan dan berdoa panjang-panjang. Lalu kemudian mereka membayar persepuluhan dari adas, inggu, selasih, dan mereka melakukan ini dan itu. Semua hal yang religius dan dianggap sebagai guru, pengajar, pemimpin. Tetapi ketika mereka dihadapkan kepada Yesus, ketika ketemu dengan sang kebenaran itu, dan seharusnya mereka menyadari, karena tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Yesus gagal paham siapa Yesus, atau betapa spesialnya Yesus, atau betapa kudusnya Yesus, atau betapa benarnya Yesus. Tidak seorang pun bertemu dengan Yesus dan masih gagal paham. Bahkan orang yang baru ketemu Tuhan Yesus 1 hari pun, nggak sampai 1 hari, kepala pasukan yang menyalibkan dia mengakui bahwa ia ini anak Allah. Tetapi kemunafikan mereka, itu yang Tuhan kecam. Dan itu memimpin kita kepada kutukan yang kedua. Tuhan mengutuk, ada kota-kota khusus yang disebutkan, Khorazim dan Betsaida di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, saya bacakan ayat 20 sampai yang ke-24. Anda silahkan menyimak Matius 11, 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman,
Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sekalipun banyak mujizat yang Tuhan lakukan di daerah Nazaret, Kapernaum, Galilea, tetapi kota-kota di sekeliling di situ tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Ya. Padahal tanda-tanda dan mujizat ini Tuhan berikan dengan tujuan khusus supaya orang percaya. Anda nanti pulang, Anda boleh buka Keluaran pasal 4. Tuhan memanggil Musa untuk diutus, ya, membawa Israel keluar dari Mesir. Harus menghadap Firaun. Firaunnya waktu itu tidak bersahabat. Tetapi Tuhan bekali Musa. Musa yang sudah gentar, Musa yang ragu, Musa yang enggan. Tuhan kasih, nih, saya kasih kamu tanda dan mujizat. Kamu bikin ini. Kalau mujizat yang pertama, tanda yang pertama tidak mereka percayai, mereka akan percaya pada mujizat, pada tanda yang kedua. Terus Tuhan masih tambahkan, kalau sesudah tanda yang kedua mereka masih belum percaya, mereka akan percaya pada tanda yang ketiga. Jadi Tuhan sudah kasih tahu Musa, ini tanda-tanda ini kamu bikin di depan mata orang Israel, supaya mereka percaya. Sebenarnya tanda yang sama juga diberikan kepada Firaun. Kalau tanda untuk orang Israel adalah supaya mereka percaya, kira-kira tanda untuk Firaun adalah supaya apa? Ya sama. Supaya Firaun percaya juga. Ya kan? Tidak mungkin kalau untuk orang Israel supaya percaya, kalau untuk Firaun supaya tidak percaya. Tidak mungkin. Tanda yang sama ditunjukkan. Jadi Tuhan mau supaya tanda-tanda yang diberikan membuat orang yakin kepada firman yang diucapkan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan bukan 1, 2, atau 3 tanda. Kalau Musa tandanya terbatas. Ya, kalau Musa tandanya itu harus menunggu Tuhan kasih tahu, lalu kemudian dia bikin tandanya. Tuhan Yesus, siapapun yang datang kepada dia, satu persatu, jangankan ketemu muka dengan Tuhan Yesus, menjamah jumbai jubahnya pun sembuh. Menjamah jumbai jubahnya pun sembuh. Tidak harus bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuh. Ini tanda atau apa? Kalau bukan tanda, saya tidak tahu lagi apa tanda apa. Tetapi ketika orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka melihat tanda itu dengan mata kepala mereka sendiri, apa reaksi mereka? Apa reaksi mereka? Oh, mereka justru menolaknya. Ya. Di Matius pasal yang ke-12, ayat 22 sampai 24. Nggak usah kita baca, tetapi Anda nanti mungkin di rumah boleh baca sendiri. Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang bisu, lalu sesudah diusir, tiba-tiba dia bisa berkata-kata. Itu dengan kuasa Beelzebul. Ya kan? Dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan. Di dalam Markus, nah ini, yang ini Lukas pasal 11, nah ini boleh dibaca. Ini paralelnya. Lukas pasal yang ke-11. Saya bacakan ayat 14 sampai 16-nya. Lukas pasal 11. Ya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Barusan Tuhan Yesus mengusir setan, mereka masih minta tanda. Barusan Tuhan Yesus melakukan suatu tanda, suatu mujizat, mereka masih meragukan. Oh,
Jangan-jangan tanda yang kamu bikin ini dari iblis. Coba kasih tanda lain supaya kami tahu tanda yang barusan kamu buat itu berasal dari Tuhan. Nanti kalau Tuhan bikin tanda yang kedua, mereka akan bilang, oh, coba kasih kami tanda yang ketiga supaya kami tahu tanda yang kedua itu berasal dari Tuhan. Dan seterusnya. Oleh sebab itu Tuhan bilang kepada angkatan yang jahat ini, tidak akan dikasih tanda selain tanda Yunus. Artinya apa? Tunggu sampai hari yang ketiga, ketika dia bangkit, maka di situ udah tandanya. Maka di situ tidak ada lagi argumentasi, tidak ada lagi mau minta tanda apa lagi. Ini sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus bangkit, membuktikan bahwa dia benar-benar berasal dari Tuhan. Nikodemus mengakuinya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus datang pada malam hari mengendap-endap dengan rahasia. Lalu kata pembukanya, Nikodemus langsung berkata bahwa, oh, kami tahu bahwa engkau ini berasal dari Allah. Karena tidak ada orang yang dapat melakukan apa yang kau lakukan kalau dia tidak berasal dari Allah. Buktinya Nikodemus tahu. Buktinya orang-orang Farisi ahli Taurat ini sadar kok kalau yang dilakukan Yesus itu sudah pasti berasal dari Allah. Tidak mungkin kalau bukan berasal dari Allah. Hanya saja Nikodemus masih malu-malu, jadi dia malam-malam gelap-gelap, sembunyi-sembunyi. Jadi Tuhan Yesus mencela Korazim, Betsaida, Kapernaum, tetapi yang dia cela adalah sikap mereka yang tidak mau percaya sekalipun sudah tahu. Yang masih menolak sekalipun mereka sudah disadarkan. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Dia ada tambahkan lagi yang di Matius 12 dan Lukas 11 itu, ya, bahwa hujat terhadap anak manusia itu masih bisa diampuni, tetapi kalau hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dari situ kita mendapat istilah dosa menghujat Roh Kudus. Kalau kita bandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, pasal yang ke-10. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ini cukup panjang, saya bacakan ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah, lihat ya, sengaja loh. Sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran tapi masih sengaja. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini masih ada lumayan panjang, tapi tidak usah kita baca semuanya. Yang kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ini sedang berbicara mengenai suatu dosa spesifik. Bukan dosa sembarangan, karena yang di ayat ke-26 itu dibilang apa? Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Sedangkan kita tahu bahwa semua dosa kita sudah ditanggung tanpa tersisa, dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud oleh Ibrani pasal 10 ayat 26 ini bukan mengacu kepada dosa-dosa biasa seperti berbohong, seperti mencuri, seperti kemalasan dan pikiran-pikiran yang tidak benar. Semua itu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah dosa murtad, yaitu dosa yang dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh dilakukan, yaitu menolak kasih karunia Allah. Katanya, makanya di ayat yang ke-29, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia.
Ya. Sampai katanya apa? Ayat yang ke-30 31, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah diselamatkan. 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kata yang agak mirip di sini adalah menghina roh kasih karunia, yang kita baca di Lukas pasal 11 itu adalah menghujat Roh Kudus di Matius pasal 12. Walaupun kata yang dipakai tidak persis sama, tetapi idenya sama. Nah, walaupun dosa yang di Ibrani pasal 10 ini adalah murtad, dan kalau kita definisikan, dosa murtad itu adalah dia harus pertama percaya dulu, baru kemudian dia buang kepercayaannya. Jadi dia beriman dulu, lalu kemudian dia mundur, oke, saya tidak mau beriman lagi. Tadinya dia percaya kepada Yesus, oke, saya nggak mau percaya lagi. Tadinya dia berharap kepada Yesus, sekarang dia menganggap pengharapan itu palsu dan salah, makanya menghina, menginjak, ya, menajiskan darah perjanjian. Dan yang di Matius pasal 12 belum tentu mereka sudah diselamatkan, dan mungkin hampir pasti bisa kita katakan mereka memang belum diselamatkan. Jadi bukan dosa yang persis sama, yaitu murtad, tetapi harus ada prinsip yang sama. Makanya namanya hampir sama, yaitu menghina atau menghujat Roh Kudus, roh kasih karunia. Prinsip yang sama ini adalah dengan sengaja, dengan kesadaran menolak kasih karunia. Yaitu sudah memiliki pemahaman, sudah sadar, dan sebenarnya sudah diyakinkan. Oleh sebab itu kita baca, Tuhan Yesus begitu marah ketika orang-orang itu bilang, oh, dengan kuasa penghulu setan, Beelzebul. Karena sebenarnya Tuhan melihat di dalam hati mereka sebenarnya yakin kok. Ya, mereka sebenarnya tahu ini bukan dari Beelzebul, tetapi hati mereka yang memang dengki menolak Yesus. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Memang kita tidak tahu apakah mereka ini sudah diselamatkan atau belum, yang dikutuk oleh Tuhan ini, ya, yang menghujat Roh Kudus. Tetapi yang jelas, kalau orang sudah memiliki, kalau sudah diyakinkan, kalau dia sudah dihadapkan kepada kebenaran, tetapi terus menolak, terus mengeraskan hati seperti Firaun, maka dia akan sampai ke suatu titik di mana dia sudah paham, di mana dia sudah sadar, tetapi kemudian dia dengan kesadaran penuh masih menolak. Akhirnya kayak Firaun, dia masih menolak terus, Tuhan yang mengeraskan hati dia. Jadi, kecaman Tuhan Yesus di sini kepada Khorazim, Betsaida, selain mengutuk kemunafikan mereka, sebenarnya mengutuk ketidakmauan mereka untuk percaya. Ada kota-kota tertentu, ada orang-orang tertentu yang tidak mau percaya. Dan bagi orang-orang demikian, maka hanya tersisa apa? Bukan kasih karunia lagi. Kasih karunia sudah mereka tolak, sudah mereka buang. Maka di luar kasih karunia, hanya adalah penghukuman. Yang ketiga, saya memilih dari Galatia pasal yang pertama. Ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Ini kutukan Tuhan lagi. Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Paulus berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Wow. Ya, sekali lagi, ya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tuhan mengutuk kesesatan, pemberitaan kesesatan, penyebaran pengajaran yang sesat. Ini secara kontekstual, waktu itu Paulus sedang mengecam pengajaran palsu yang dihembuskan sebagian orang. Berkata bahwa tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus juga mengikuti hukum Taurat. Harus juga disunat,
harus juga hidup seperti orang Yahudi hidup, harus begini, harus begitu. Kalau tidak, kamu tidak diselamatkan. Nah, ini merupakan suatu Injil yang berbeda. Paulus justru menghabiskan begitu banyak pasal di Kisah Para Rasul, di Galatia, untuk berkata bahwa tidak perlu ditambah dengan apapun, cukup hanya percaya dan bertobat. Cukup percaya saja. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, apa syaratnya orang diselamatkan? Apa syaratnya dibenarkan? Yaitu percaya di dalam hati dibenarkan. Mengaku dengan mulut, yaitu apa yang sudah dia percayai di dalam hati. Mengakuinya diselamatkan. Tidak ada embel-embel, oh harus dibaptis. Tidak ada ditambahkan harus ikut perjamuan. Tidak ada ditambahkan harus percaya yang lain-lain. Tidak. Semua hal-hal yang lain itu, yang bukan bertobat dan percaya, jikalau itu ditambahkan menjadi syarat harus masuk surga, syarat untuk masuk surga, maka itu sudah menjadi kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal sekali. Padahal kayaknya kecil. Oh, cuma ditambahkan harus disunat. Apalah disunat? Ya gampang, sunat aja, sunat. Ya kan? Oh, palingan harus mengikuti apa? Peliharalah hari Sabat. Ya gampang lah, ya palingan hari Sabtu, hari Jumat malam sudah mulai istirahat di rumah begitu. Padahal kelihatannya sesuatu yang kecil, tetapi ternyata fatal sekali. Ada orang yang menambahkan hal-hal tertentu. Apakah itu harus rajin datang ke gereja, harus rajin berdoa, lebih parah lagi harus menyumbang, harus mendonasi, harus kasih persembahan, harus begini begitu. Saudara, ini adalah pengajaran yang palsu, yang menurut Rasul Paulus di sini terkutuk karena merupakan Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan kepadamu. Nanti belakangan, Paulus akan bilang, tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun selamat karena melakukan hukum Taurat. Sekalipun ada orang, tidak ada, tapi sekalipun ada orang yang berhasil melakukan seluruh hukum Taurat, dia pun tetap nggak akan selamat. Kan pernah ada seorang muda, pemimpin Israel pada waktu itu, dia datang kepada Yesus lalu bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan bilang, oh begini begitu harus melakukan ini. Semuanya hukum Taurat itu, semuanya sudah kulakukan sejak masa mudaku. Semuanya loh, semuanya. Bayangkan, semua itu kata yang lumayan berat ya, lumayan berat. Semuanya sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Itu pun Tuhan Yesus nggak langsung bilang, oh selamat, ini tiket masuk surga. Tuhan Yesus tidak langsung menjamin bahwa dia pasti akan masuk surga, karena tidak ada orang yang masuk surga lewat melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, maka Injil yang berbeda ini justru akan membawa orang kepada kesesatan. Ibaratnya, kalau orang patah tulang, lalu kemudian dokter bilang, oh ini harus dioperasi, harus dibenarkan, harus diluruskan. Atau bahkan harus dipatahkan ulang dan disambung kembali. Harus dipasang pen, harus diganti, misalnya sendinya, atau apa? Berdasarkan apa? Oh, foto ronsennya. Ini begini, ini tidak lurus, lihat nih patahnya begini, lihat ini mencuat keluar. Tetapi lalu kemudian dia tidak yakin. Dia mau cari second opinion, tetapi dia datang kepada si mbah. Bukan mbah Google, tapi mbah dukun. Dan apa kata mbah dukun? Ini pakai salep, ini pakai ramuan. Saudara, dia datang ke dokter, lalu dia datang kepada mbah. Kalau dia tidak yakin kepada apa yang dokter katakan, lalu dia bilang, oke, kalau gitu selain saya operasi, saya akan ini deh, saya akan balut luluran ini. Lalu kemudian dibilang mesti diurut. Pernah nggak ada? Waduh, saudara, lagi patah tulang, lalu diurut, bukannya lurus, malah jadi bengkok. Apakah dia menyembuhkan dirinya? Tidak. Demikianlah orang yang mau percaya kepada Yesus, mau mengaku diri Kristen, mau
diampuni dosanya, tetapi kemudian tidak yakin bahwa pengorbanan Tuhan Yesus cukup. Lalu dia mau menambahkan, selain saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau tambah lagi. Mungkin tambah lagi dengan perbuatan baik saya, mungkin tambah lagi dengan amal dan ibadah saya, mungkin tambah lagi dengan puasa. Ini barusan kita selesai, ya, selesai puasa. Mungkin ditambah dengan ini dan itu. Tetapi jikalau orang menambahkan hal-hal lain, maka itu sama dengan dia tidak percaya kepada Yesus. Sama dengan dia berkata, Yesus pengorbanannya belum cukup. Sama dengan dia menolak Tuhan Yesus. Sayang sekali. Kesalahan kecil tetapi ternyata bisa sangat fatal. Jadi Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang menyebarkan kebohongan-kebohongan ini secara sengaja. Secara sadar-sadar, saudara. Paulus bukan secara spesifik ini, si anu, tetapi secara umum. Dan itu yang kita lihat sampai hari ini, bukan hanya di zaman Paulus. Ada banyak pengkhotbah, pendeta yang besar dan terkenal. Tetapi apa yang diajarkan, bahwa kamu harus sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Kalau kamu tidak sempurna, itu artinya kamu belum cukup. Lalu diajarkan lagi apa? Kalaupun seseorang tidak sempat mendengarkan Injil di daerah terpencil dan lain sebagainya, nanti dia akan mendapat pengecualian dan tetap masuk surga. Walaupun ada banyak pengkhotbah hari ini yang ketemu dengan Tuhan secara rutin, yang ikut naik turun surga, turun ke neraka, balik kembali lagi, bawa foto-foto, postcard. Bagaimana surga, bagaimana neraka itu. Bikin buku dan lain sebagainya. Bercumbu dengan wanita. Roh Kudus yang menyamar sebagai wanita. Inilah yang kemudian menyesatkan orang, karena ketika mereka percaya kepada itu, mereka sesungguhnya telah mengambil suatu Injil yang lain, yang berbeda dengan yang Paulus beritakan. Dan kata Paulus ini, terkutuk. Kata kutukan ini dipakai sangat kuat. Tidak ada kutukan yang lebih berat lagi. Jadi, seringkali Tuhan kasih perumpamaan itu. Kita membacanya, baru kemudian belakangan memahami bahwa benar sang tuan itu menaburkan gandum. Tetapi pada malam hari diam-diam ada musuh yang datang dan menaburkan benih lalang. Lalang itu sifatnya, dia berkompetisi dan merebut nutrisi yang harusnya untuk tanaman yang baik itu. Dan ditaburkan di sela-selanya, dia akan mengambil air, mengambil unsur hara, mengambil semua zat-zat yang dibutuhkan itu, sehingga yang benar itu malah terhimpit dan tidak berbuah. Karena ada lalangnya, bahkan banyak yang mati. Pengajaran yang sesat itu adalah bagaikan lalang yang ditaburkan oleh musuh, dengan tujuan membuat orang terbingung-bingung. Ada banyak sekali pilihan, saya tidak tahu mau pilih yang mana, saya asal-asalan saja. Ini sudah dari bapak saya. Ini saya sudah di gereja ini sejak kecil. Dari sekolah minggu saya sudah di gereja ini. Saya dekat ini dengan rumah saya. Tidak usah mikir apakah ini benar atau salah. Pilih saja berdasarkan yang sudah menjadi kebiasaan saya. Padahal itu adalah suatu kesalahan yang fatal sekali. Yesus sudah memperingatkan. Makanya peringatannya banyak, sampai Tuhan Yesus di Matius pasal 24 menjawab beberapa kali. Kalau ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu, yang akan bilang, lihat Mesias ada di sana, atau lihat ia ada di sana. Jangan kamu pergi, jangan kamu ikut. Lihat ia ada di padang gurun, lihat ia ada di dalam bilik. Jangan. Katanya, jangan kamu pergi, jangan kamu percaya. Tuhan sudah kasih peringatan ini. Jadi, oleh sebab itu, Paulus menghabiskan satu surat penuh Galatia ini untuk membantah apa yang diajarkan, kesesatan ini.
Karena satu-satunya cara untuk melawan kesesatan seperti ini bukanlah dengan mencabut lalang itu, tetapi dilawan dengan kebenaran. Kalau Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya, kalau si tuan ini bilang kepada hamba-hambanya, cabut lalang itu, takutnya gandum ikut tercabut. Jadi satu-satunya cara melawan kesesatan ini adalah dengan mengajarkan kebenaran. Sehingga orang-orang yang memang mencintai kebenaran diperlengkapi dengan pengetahuan sehingga bisa membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang. Dan sebenarnya membedakan gandum dan lalang ini gampang sekali. Terutama kalau sudah musimnya, sudah musim untuk panen. Kalau gandum ya udah ada bulir-bulir gandumnya, kalau lalang ya cuma daun-daunnya saja. Gampang sekali. Tetapi sebelum dia berbuah, sebelum nyata, orang yang cinta akan kebenaran harus tetap bisa membedakan antara yang benar dengan yang hampir benar. Hampir benar. Itulah sebabnya maka kita memberikan fasilitas blok kelas. Besok, Dr. Sohento Liao, tanggal 24 April 2023. Ada 1 minggu, 5 hari. Mulai dari doktrin keselamatan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan yang sangat penting, yang jangan sampai ada kesalahan kecil karena fatal, dijelaskan di situ. Kemudian doktrin tentang Alkitab, yang mengandung banyak hal-hal yang kecil, yang sangat penting, yang kalau salah bisa memimpin kepada kesesatan. Dan doktrin tentang gereja, yang mengandung banyak hal yang sangat penting. Saya terus mengulang ini, saudara. Tetapi karena memang sangat penting. Jadi, karena saking pentingnya hal ini, maka Tuhan mengutuk orang yang menyebarkan kesesatan ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita berada di dalam bahaya ini? Apakah kita sedang berada dalam bahaya? Maka jawabannya tergantung dari kesiapan kita. Bagi orang yang sudah memiliki persiapan, maka dia tidak berada dalam bahaya. Ya, tidak berada dalam bahaya. Tetapi bagi orang yang tidak siap, dia berada dalam bahaya besar. Karena sewaktu-waktu dia bisa tergelincir dan kemudian percaya kepada kesesatan. Oleh sebab itu, Tuhan mengecam pohon ara. Karena Tuhan mau menyadarkan murid-murid dan kita hari ini, supaya kita lebih antusias, lebih mencari hal-hal yang rohani. Supaya ada proto kebenarannya, sehingga nanti ketika musim berbuah, proto kebenaran itu berbuah, menjadi benar-benar milik kita, kebenaran. Lalu Tuhan mengutuk Khorazim, Betsaida, dan kota-kota lain, untuk memberi peringatan kepada kita, kepada mereka juga, tetapi kepada kita, supaya jangan sampai kita jatuh kepada kesesatan walaupun kita sudah tahu. Walaupun kita sudah berhadapan dengan kebenaran, jangan kita menolaknya, jangan kita menunda. Dan Tuhan mengutuk kesesatan, orang-orang yang menyebarkan kesesatan ini. Karena Tuhan mau memperingatkan kita, hey, waspada terus, tingkatkan persiapanmu, tingkatkan pengetahuanmu, karena jikalau seandainya Hawa lebih pintar menjawab iblis, seandainya Hawa lebih hafal dengan firman Tuhan, mungkin hari ini kita masih di Taman Eden. Nggak tahu sih. Tapi karena Hawa selip lidahnya, maka dipelintir oleh iblis. Sebenarnya Hawa dalam bahaya besar karena dia tidak mempersiapkan dirinya. Bukan salah Tuhan. Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan sudah bikin persiapan. Salah Hawa sendiri yang tidak mempersiapkan. Kenapa murid-murid Yesus sampai malam itu tercerai-berai? Salah mereka sendiri yang tidak membuat persiapan. Apakah kita juga berada dalam bahaya? Jangan sampai. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memberikan diri kami kepadamu untuk diperiksa
supaya kami ternyata walaupun kami tidak sempurna, tetapi ada di dalam hati kami keinginan untuk mencari hal-hal rohani dan mencari kebenaran. Dan biarlah Engkau yang melihat itu dan kemudian memberi pertumbuhan sehingga sampai berbuah berkali lipat. Biarlah kebenaran itu menjadi yang terutama di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.